Ada itu. Kadang hubungan ilmunya daripada orang tuanya atau anaknya. Jadi maksudnya itu gini Bu. Ada orang tua yang menjadi pemberi syafaat kepada keturunannya. Ada anak yang menjadi penolong bagi orang tuanya. Ini buat orang tua yang baik, dia bakal nolongin keturunannya nih. Kalau orang tuanya yang soleh, dia bakal keweng nih semuanya anaknya semua. Terus meskipun ini anak bukan orang soleh, ya kan? Tapi tetap iman, wafatnya ketika dalam wafat itu husnul khatimah. Apa sih Bu wafat orang yang dimaksud wafat husnul khatimah? Wafat dalam keadaan membawa iman. Selesai. Meskipun fasik dikit. Ya. Kalau orang Betawi bilangnya pesek. Tuh hidup pesek maksudnya kayak dari kata itu fasik. Maksudnya apa? Cacat-cacat dikit amalannya gitu. Itu fasik, mana fasik? Apaan? Hatta dia itu enggak, pokoknya masih dia yakin la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Masih yakin itu, masih bisa dikata oleh mamanya, orang tuanya itu. Terus amalan orang tuanya dikurangi enggak itu buat mengkatrol? Kagak. Karena Allah Maha Sayang, dikumpulin keturunan. Begitu juga sebaliknya. Kalau anaknya yang soleh tapi orang tuanya gini. Ya, yang sudah begini. Misalkan tapi anaknya alim, baik, soleh, itu anak bakal katrol orang tuanya. Kan ini fasilitas dari Allah. Fasilitas Bu. Nah, ini kita doain ya, semoga kita punya seluruh orang tua tuh Allah kasih tadi seperti umurnya semua kasih panjang. Dia buat diberikan kesehatan dalam jasmani, afiah itu bukan sehat walafiat tuh maksudnya. Afiah itu selamat. Selamat apa ini maksudnya? Selamat itu seluruh anggota tubuh dipakai buat kebaikan semua. Itu namanya afiat. Dan juga yang kami hormati para asatidz, khusus guru kita ini Ustaz Ustaz Amsari, Anda lupa namanya, lama banget gak ketemu. Dan juga para orang-orang tua yang dimuliakan Allah, ibu-ibuku sekalian, serta para hadirin yang dimuliakan Allah. Salawat dan salam kepada Bapak Jakin hadirat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebab tanpa salawat semua amal, semua makhluk enggak ada arti. Semua amal, semua makhluk enggak ada arti, enggak bisa hidup. Ada riwayat begini Bu, gara-gara salawatnya. Dulu di tengah malam hijab, Nabi Ayub lagi zikir, udah hening banget, hening, kagak ada suara. Dia lagi pikiran, tahu-tahu dia dengar ada suara orang yang berselawat kencang. Tapi orang pada tidur semua. Dia keluar rumah. Dia ngomong, tetangga gue pada keluar semua. Bukan dia ini katanya. Kesono, di kebun. Ini nggak ada orang. Dicari semua, dilihat ke atas, nggak ada. Apa iya dari bawah? Di kupingnya ditempelin ke tanah. Kuping bawah. Dicari, rupanya suaranya dari dalam tanah.
Rupanya yang bersalawat itu 1 ekor cacing. Ditanya Nabi Ayub begini namanya, cacing, kamu ngapain? Kata cacing jawabnya begini, tidaklah aku ini diciptakan wahai Nabi Allah, melainkan aku ini diperintahkan, diwajibkan untuk bertasbih 1000 kali pada siang hari, bersalawat kepada Rasulullah 1000 kali. Kalau dia kagak salawat, mati. Dia nggak baca tasbih, mati. Begitu juga pohon. Itu pohon pada kering. Kalau dia lupa zikir, kering dia, mati itu pohon. Itu salawat saking pentingnya. Alhamdulillah tadi udah semuanya. Ya, Qur'annya udah dibaca, salawat zikirnya udah dibaca. Yang enak kita pulang ini mah, udah dapat semua. Makanan dapat? Ya. Makanan ada 2, makanan jasmani sama rohani. Tadi awaladin saleh, saya cuma mau bahas tentang waladin saleh dalam hadis tadi. Orang telah apabila udah meninggal itu amalnya diputus, jadi dia nggak bisa beramal lagi, ya kan? Yang meninggalnya nggak bisa beramal lagi. Yang nyambung buat dia itu pertama apa tuh? Sedekah. Dia punya sedekah apa? Sedekah yang pahalanya ngalir gitu. Ya. Orang rumah ibadah. Ya. Ada satu sedekah jariah yang kita lalai. Kita lupa. Ada satu sedekah jariah ini yang jarang dibahas. Sedekah ngasuh anak. Orang ngasuh anak yatim itu sedekah Bu. Itu sedekah jariah. Sampai dia hidup, dari dia hidup sampai dia mati, ngalir terus. Kita sedekah apa sama anak yatim? Anak yatim itu ada 2 dia. Kemiskinan yang dia nggak punya ada 2. Pertama, harta udah pasti, dia nggak punya duit, dia nggak susah nyari makan. Yang kedua, ini hak yatim yang sebenar-benarnya, yatimul ilmi wal adab. Yatim dia kagak punya ilmu, dia kagak punya adab. Makanya maaf, banyak anak yatim yang masya Allah bangornya. Ya, emang begitu kalau anak yatim. Lo bapaknya kagak, emaknya kagak. Yang didik siapa? Ya kan? Itu didik sampai itu anak baik akhlaknya, itu jariah buat kita. Sampai mati. Ngalir terus, itu jariah. Jariah bukannya mana rokok. Itu doang. Ada lagi satu jariah, Bu. Saya tahu. Jariah bantuin orang yang mau kawin. Benar. Mau nikah. Benar ya. Ya, Ustaz Cecep mau kawin lagi. Mau. Kata teman saya gini, Bu. Kata teman saya begini. Pak, di Bang Jimah. Kenapa, Mak? Kenapa, Pak? Papa ada ini mau ngejalanin sunnah Nabi. Mau nggak tahan lagi nih, pengen nambah. Ya silakan kata mamanya, kan bukan main. Itu bini bukan main. Iya silakan kata bininya. Oke. Ditanya aja sama bininya, emang papa berani? Dengan gagahnya itu kawan saya menjawab begini. Dia pasti berani, laki-laki manapun bila ditanya demikian pasti berani. Menang babanya ini dibalas sama senjata pamungkas. Bininya tanya lagi, emang papa punya duit? Ngelengkap baik dia mah. Diam. Tuh, itu kata teman saya, itulah kelemahan laki-laki.
Gimana? Yang pegang duit bininya semua. Makanya saya punya duit yang dikasih bini semua. Ya, Siti Khadijah duitnya siapa pegang? Siti Khadijah duitnya siapa pegang? Hartanya. Siti Khadijah ketika pas akdun nikah qabiltu nikah wa tazwijaha, masuk kamar, ya Rasulullah, inna mali kulluha lak. Tuh kata Rasulullah, ya Rasulullah, ini saya punya banda. Tahu bandanya Siti Khadijah? Tahu? Itu zaman itu yang paling kaya seantero Arab, dia. Nggak ada raja. Raja yang paling kaya itu di bawah kakinya dia. Itu raja yang paling kaya datang mau melamar dia. Saya mau tanya gini, lu punya banda apa? Itu, no banda gua. Lu punya anak tua apa? Tuh. Saking kayanya. Tuh, Siti Khadijah dikasih. Jadi yang pegang duit sebenarnya laki atau bini? Yang belajar aturan rumah tangga ya gini. Ya. Besok yang pegang salah. Jawab sendiri. Nah, sampai di mana tadi tuh? Sedekah. Sedekah orang yang mau kawin nggak pakai lagi. Kalau lagi ada yang diberut, ya kita sedekah sama orang yang mau kawin lagi. Jadi kalau ada orang yang mau nikah nih, biasanya anak ya pada umumnya ya nikah pertama. Itu selama kita bantu buat dia nikah, selama dia dalam masa pernikahan, itu jariah kita nanti. Tuh, orang berilmu namanya gitu. Saya niat untuk membantu dia. Makanya udah jadi tradisi, baik di Jakarta, ya, di Jawa, Sunda, urunan tuh. Saling bantu. Siapa? Desanya siapa? Apa? Encingnya mah anak ponakannya mau nikah dibantu. Begitu juga. Itu amal jariah yang kita kagak pikir, tahu-tahu kok itu ngalir terus. Amal jariah. Yang kedua, ilmu atau ilmu yuntafa'u, ilmu baik ilmu dunia sama ilmu akhirat. Ini yang ketiga yang penting, Bu. Awaladun salihin yad'ulah, anak yang saleh. Waladun, ini yang kata-katanya ini bukan ibnin, katanya menggunakan kata walad. Walad itu maknanya anak secara umum, baik anak hubungan nasab atau anak hubungan sabab. Anak hubungan nasab itu anak kandung, ya, itu walad anak. Bisa berarti anak umum, anak asuh, anak didik. Para masyayikh itu di Arab, di Yaman, kalau manggil muridnya ya waladi, dipanggil anaknya, bukan dia murid, bukan anakku, begitu. Nah kita misalkan saja guru punya anak murid, anakku, dianggap anak. Itu anak karena sebab untuk sebab mengajarkan ilmu. Itu jariah. Itu anak. Anak yang bagaimana? Waladin yang soleh. Anak yang soleh. Makna anak soleh itu apa sih? Anak yang soleh itu anak yang menunaikan hak-haknya Allah dan hak Rasulnya dan hak makhluknya Allah. Jadi dia tahu haknya Allah, hak Rasulnya, dia tahu hak manusia, terlebih kepada orang tuanya. Jadi diturunin semua kewajiban. Itu anak yang soleh. Bukan selalu melulu maknanya anak yang soleh itu anak yang ilmunya tinggi, nggak begitu juga. Makna anak yang soleh, dia tahu haknya Allah dikatakan, haknya Rasulullah ditaatin, sunnahnya Rasulullah.
haknya orang tua. Itu namanya anak yang soleh. Ini kalau anak udah soleh, awwala bin salihin, itu pasti yad'u lahu. Pasti dia bakal doa senantiasa. Pakai senantiasa bu, bukannya mendoain doang. Yad'u lahu, mendoa, senantiasa mendoakan baginya. Itu katanya menggunakan fi'ilnya mudhari yang bermakna lil hadir wal istiqbal, maknanya istimrar, bukan semben-semben. Maknanya dia doa apa? Itu anak soleh gerak-geriknya menjadi doa buat orang tuanya, maksudnya gitu. Dia gerak-geriknya aja udah anak soleh. Itu bukan cuma doa yang secara ritual dia baca ya Allah ampuni Rabbil firli wali enggak cuma itu, semuanya. Itu maksudnya bahwa sah. Sekarang gimana caranya didik? Kita punya anak biar jadi soleh. Ini pesannya buat emak-emak sekalian. Ancamannya kepada emak-emak sekalian. Karena orang perempuan itu kalau udah jadi emak-emak, itu dia berkeramat. Kagak dilihat itu mah orang tua tersebut itu dia pandai ngaji, enggak dihitung, enggak mesti begitu, ya, enggak mesti dia pintar. Pokoknya dia udah jadi orang tua, itu dia udah berkeramat. Kata Nabi gimana? Ada sahabat kan nanya, ya kan? Ya Rasulullah, siapa yang harus aku hormati dulu? Ibu. Sampai tubuh, lihat. Ini keramatnya itu 3 kali. Sampai begitu. Maksudnya itu gimana nih supaya ini anak jadi ada soleh? Sebab yang bikin anak itu jadi soleh atau enggak soleh, itu faktor penentunya ada di para perempuan. Saking keramatnya itu 3. Gimana sih rumusannya? Begini bu. Ini kita sekarang udah ngaji. Ya Allah, saya punya anak biar jadi orang baik, biar jadi orang soleh. Kasih rezekinya. Kalau sekarang dia kerjanya kayaknya dicapek banget, kayaknya dikit, besok ganti dah. Ya, kerjanya sebentaran, gajinya gedean. Kan boleh udah gitu. Dah. Sampai rumah nih. Udah mandi belum? Belum. Waktu dia masih mau jalan, belum udah gini hari, belum mandi hari, malas jadi apaan lu? Mau jadi apaan lu? Itu doa yang tadi dibatalin sama kalimat itu tadi. Paham? Enggak? Dihapus. Jadi saking keramatnya ke orang perempuan, lu bandel banget bandel banget. Jadi dia bilang anaknya bandel. Kalau dia bandel jangan dibilang begitu. Nah, ya udah jangan bandel-bandel kayak jangan bandel-bandel ya. Kan beda kan maknanya. Kalau tadi lu bandel banget kalau udah model begitu, perempuan pasti bercampur dengan dalam kata-kata tersebut rasa yang tinggi. Nah, rasa yang tinggilah mempengaruhi ini. Begitu juga kalau dia doa, rasanya tinggi, cepat. Ini kira-kira doa yang tadinya naik, gara-gara tadi lu bandel banget turun. Akhirnya sang anak itu terhambat kesuksesannya atau bahkan menjadi anak yang durhaka. Jelas bu. Jadi yang ngomel itu siapa yang boleh ngomel? Bapaknya. Sebab bapaknya kalah keramatnya. Tapi biasanya orang laki kalau dia mah orang laki nggak pakai ngomel, dia timbang mendelik doang. Mendelik doang bocah pada takut karena kegagahan kehormatan, kewibawaan ada pada orang laki. Makanya biasanya orang perempuan sampai dia mulut berbusa karena kagak dengar. Betul, betul bu. Ya, jadi ancam begini.
Tong, emak mah nggak perlu mamer. Ntar gue bilangin bapak aja, lu dibabalin mamer. Ya kan? Begitu. Dulu saya mau ngaji, salah sehuruf aja. Ngaji nih, orang dulu. Tarik. Ini gampang, Bo. Anak kecil umur 5 tahun, 6 tahun. Gue lakukan takut banget. Inian nih. Itu, Bu. Jadi satu yang pertama, faktor penentunya adalah orang tua perempuan. Didikan. Sebab kata-kata itu adalah bahwa itu menjadi makanan buat si anak. Makanan apa? Makanan buat ruhnya dia. Makanan ada dua, makanan rohani, dan yang kedua faktor penentu untuk jadi anak yang soleh itu makanan jasmani. Makanan jasmani itu yang mesti yang halal. Secara zatnya secara halal, bukan haram. Ada satu riwayat, Bu. Dulu ada seorang ulama besar. Waktu kecil dia ngaji nggak dapat. Bloon. Sapan pulang tanya, "Kang, lu tadi ngaji apa sama guru lo?" Tadi gue nyatet banyak tadi, gue kagak ingat. Ya lagi sama begitu. Emaknya betul. Ya Allah, anak gue ngaji gak banget, bloon banget. Padahal gue kagak bloon gitu dah, pintar gue. Masa gue tolong? Jadi gitu. Akhirnya dia datang sama tuan guru, ini anak saya ngapa bubul banget ngajinya. Tanya, dosa apa yang telah kamu perbuat? Mungkin ada dosa yang belum sempat kamu bertobat. Coba ingat-ingat gitu dia. Ingat-ingat Tuhan. Nggak ada Tuhan saya. Pulang dah. Sampai di rumah ditanya lagi ke sebenarnya. Mungkin dulu waktu lu ngebuntingin dia, lu buat dosa apaan? Dikata gitu. Waktu bunting, bukannya hamil, kan orang lagi bunting, ya? Tanya gitu. Kata tuh emaknya kata, nggak ingat apaan ya? Lama dia mikir, nama lu orang dah tua, ya kan? Nah, lama dia pikir, akhirnya ingat. Pernah satu kali waktu dia bunting, jalan ke pasar. Ada tukang gulali, warung gulali. Tahu gulali gue? Ya. Kembang gula, tuku permen. Dia tiba lewat doang, bukannya mau beli, tiba lewat. Namanya orang bunting kan ngidam. Gulali. Jadi begitu. Akhirnya ada tukangnya, beli kagak dapat. Mau beli gak punya. Dia bingung apa, tapi kepengen banget nih. Tukang gulalinya masuk ke dalam. Pas itu tukang gulalinya masuk, dicolek begini doang. Segini doang. Habis dia pulang, hilang hidangnya. Nah itu kata Tuhan saya, itu mungkin dosa yang pernah kamu perbuat. Kamu sudah minta izin ya, itu kan nyolong namanya. Biar kata satu, gara-gara satu makanan, satu kecapan yang tidak halal. Coba kamu minta izin sana, minta izin kabul, masih ada nggak tukangnya? Dia balik lagi minta sama tukang gulali, "Bang, saya minta maaf dulu begini, gara-gara begini nih anak saya ini." Ya udah, kalau saya ikhlasin, senang di hati, pulang. Besok ngaji, pulang ngaji, Tom, lu tadi ngaji apa? Wah begini Mbak, gua ngaji nahu al-kalamu walamu murakabul mubin bil-watin maknya sampai dia tato bukan tombol kaset dulu. Saking begitu ngucur aja itu. Gara-gara makanan yang haram. Jadi kasih makan anak yang haram. Caranya juga cara yang halal. Tuh. Nafa'anallahu wa iyyakum ajma'in. Wallahu ta'ala a'lam bil-shawab. Kita akhiri sampai di sini dulu. Berhubung ini udah malam, bukan udah malam sih, alasannya perut lapar. Ya. Biasa jauh dari sini saya jalan. Ini dari sore sengaja saya makan.
Nggak gitu mungkin karena ini waktunya mungkin namanya ibu-ibu perlu istirahat. Ilmu nggak mesti banyak diterangi, sedikit mudah-mudahan Allah kasih manfaat. Amin amin ya rabbal alamin. Kita doa bersama-sama sebagai penutup, semoga ini perkumpulan kita Allah kasih ridha, Allah kasih rahmat. Al-Fatihah biniyati salahil qulub wal qawarib wal husul ala kulli al-matalib. بجاه سيدنا محمد وعلي بن ابي طالب وكافه اله الطيب واصحابه الى يوم نقف الى حضره النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحه. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين اياك نعبد واياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Atas segala kekurangannya kami mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Asif ala kulli taqsir wa nuqsar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, jazakallah ahsanul jaza atas ilmunya. Kita ucapkan kepada Ustaz Wandi yang sudah memberikan banyak sekali pelajaran kepada kita. Dan demikianlah sebagai penutup acara haul almarhum ayahanda kami yang ke-9, mudah-mudahan ada manfaatnya buat kita semua. Dan saya selaku keluarga mengucapkan terima kasih kepada ibu-ibu, bapak-bapak yang sudah menyumbangkan hartanya untuk kelangsungan atau terselenggaranya acara ini, terselenggaranya acara pada malam hari ini. Tidak ada yang dapat kami balas melainkan balasan yang terbaik dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dan insyaallah. Dan untuk untuk di akhir, mari sama-sama kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon untuk bersabar sebentar sampai panitia membagikan itunya ya, resepnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.